Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah SKM M Biomed, pengurus Prokami Wilayah Sumatera Barat, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022 yang bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dalam hal ini, kami ingin membahas topik speech delay atau keterlambatan bicara. Speech delay atau keterlambatan bicara adalah kondisi di mana kemampuan bicara anak tidak berkembang sesuai dengan usianya. Agar tumbuh kembang sekecil sesuai dengan usianya, bunda perlu memberikan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, kemampuan bicaranya pun akan berkembang dengan baik. Yuk kita simak 13 nutrisi yang penting yang harus dikonsumsi untuk anak speech delay. 1. Kalsium. Tidak hanya penting untuk tulang dan gigi, kalsium juga mencegah berbagai penyakit dan mencegah berbagai cacat yang menyebabkan gangguan pada syaraf, termasuk proses bicara pada anak. Bunda juga bisa memberikan si kecil makanan yang mengandung kalsium seperti ikan teri, sarden, telur, selada, tahu, tempe, kacang almond, dan kacang kedelai. 2. Omega 3 dan DHA. Kedua nutrisi tersebut sangat penting agar tumbuh kembang si kecil berfungsi secara optimal. Omega 3 merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, tetapi sangat dibutuhkan tubuh. Sementara DHA adalah jenis dari omega 3 yang terkandung pada makanan laut dan ikan. Agar jaringan syaraf dan otak dapat berfungsi dengan baik, bunda perlu memberikan kedua nutrisi tersebut pada si kecil yang memiliki keterlambatan bicara. 3. Protein. Protein yang dipecah menjadi asam amino diperlukan oleh hampir seluruh bagian tubuh dan hanya bertahan 3-5 jam setelah diserap dari makanan. Protein sangat baik untuk memperbaiki fungsi otak dan mengganti jaringan syaraf yang rusak, yang mempengaruhi kemampuan berpikir, daya ingat, dan kemampuan bicara anak. 4. Vitamin A. Tidak hanya kesehatan mata, vitamin A juga penting untuk meningkatkan perkembangan otak dan kemampuan syaraf anak. Selain itu, vitamin A juga sangat berfungsi untuk perkembangan dan kinerja tubuh. Sebab itu, vitamin A sangat diperlukan bagi anak yang memiliki keterlambatan bicara. Vitamin A dapat ditemukan dalam berbagai makanan seperti hati sapi, buah mangga, sayur bayam, wortel, minyak ikan, keju, ayam, ubi jalar, lobak, dan buah-buahan jeruk. 5. Vitamin C. Vitamin C dapat menjadi sumber antioksidan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Apabila si kecil kekurangan vitamin C, pertumbuhan otak dan sistem saraf anak juga akan terhambat, termasuk kemampuan bicaranya. Kebutuhan vitamin C yang harus dipenuhi minimal 500 mg per hari. Vitamin C bisa didapatkan dari mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, leci, kiwi, jambu biji, stroberi, dan tomat. 6. Vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 berperan penting dalam perkembangan anak yang dapat membantu penggunaan karbohidrat menjadi energi yang cukup bagi tubuh anak. Vitamin B1 juga memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu melindungi syaraf dari kerusakan, termasuk syaraf yang mempengaruhi kemampuan bicara anak. Vitamin B1 membantu menyampaikan pesan dan sistem syaraf pusat ke berbagai organ dalam tubuh, termasuk mulut. 7. Vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 atau yang disebut dengan riboflavin juga memicu anak agar bisa bicara dengan baik dan meningkatkan rangsangan syaraf pusat.
Ini adalah nutrisi penting untuk anak speech delay. Makanan dan minuman yang mengandung riboflavin yaitu seperti roti, sayuran hijau, kacang-kacangan, sereal, hati sapi, telur, keju, yogurt, dan susu. 8. Vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 ini juga membantu menjaga semua sistem saraf dan sistem pencernaan anak agar bisa berkembang dengan normal dan sehat. Apabila kekurangan vitamin B3, anak akan mengalami gangguan bicara, kurangnya konsentrasi, dan hilangnya ingatan. Vitamin B3 bisa didapatkan dari roti, gandum, nasi, telur, ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, ragi, sayuran hijau, dan susu. 9. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin B5 termasuk jenis vitamin yang larut dalam air dan dapat membantu produksi sel darah serta kekebalan tubuh. Tidak hanya itu, vitamin B5 juga dapat menghindari keterlambatan kemampuan otak termasuk kemampuan bicara dan menurunnya konsentrasi. Vitamin B5 ini dapat ditemui pada sayuran seperti brokoli dan kubis, umbi-umbian, sereal gandum, kacang-kacangan, protein hewani, dan protein nabati. 10. Vitamin B6 atau piridoksin. Dalam sehari, si kecil membutuhkan vitamin B6 sebanyak 0,5 sampai 1 mg per hari. Vitamin B6 juga dapat membantu perkembangan fungsi otak termasuk kemampuan bicara anak, meningkatkan konsentrasi, memproduksi antibodi dan hemoglobin, menjaga kadar gula, dan mengontrol suasana hati. Vitamin B6 dapat diperoleh dari sayur-sayuran, daging, ikan, telur, biji-bijian, kacang-kacangan, pisang, kentang, dan sereal. 11. Vitamin B7 atau biotin. Vitamin B7 ini dikenal sebagai biotin. Biotin berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat, lemak, dan sangat baik untuk merangsang kemampuan bicara anak, terutama bagi anak yang mengalami tantrum. Selain itu, vitamin B7 bermanfaat sebagai penjaga sistem saraf agar bekerja dengan baik. Biotin bisa didapatkan dari kuning telur, jamur, kacang tanah, jagung, brokoli, buah alpukat, dan ikan salmon. Ke-12, vitamin B9 atau asam folat. Asam folat bermanfaat bagi fungsi otak agar tetap normal dan dapat merangsang syaraf yang mempengaruhi kemampuan cara bicara si kecil. Tidak hanya itu, vitamin B9 juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan emosi anak, menjaga kecemasan, stres, dan berperan sebagai pembentuk sel darah merah. Vitamin B9 bisa didapatkan dari roti, sereal, buah-buahan, kacang-kacangan kering, gandum, dan asparagus. Ke-13, zat besi. Zat besi sangat penting untuk proses pembangunan otot dan produksi sel darah merah yang sehat. Selain itu, hubungan zat besi dan kemampuan kognitif anak juga sangat berpengaruh besar, sehingga apabila kekurangan zat besi bisa berdampak pada IQ. IQ yang rendah dapat memperlambat bicara dan kemampuan berpikir anak. Jenis makanan yang kaya akan zat besi antara lain adalah seperti daging merah, hati, jeroan, ikan, dan kerang. Demikian dari saya, Prokami Wilayah Sumatera Barat selalu mendukung gerakan untuk kemajuan dan kesehatan anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Sekali lagi, anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.